Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita telah sampai pada episode yang ke-16, yaitu pada halaman 49. Wal harakatu fil ibadati tumarrinu ar-ruha. Wal harakatu, dan gerakan-gerakan fil ibadati, dalam ibadah-ibadah kita, tumarrinu, juga melatih ar-ruha, ruh. Fatataqarrabu ilallahi ta'ala. Fatataqarrabu, maka ruh itu menjadi dekat ilallahi, kepada Allah. Jadi gerakan-gerakan tubuh itu juga memudahkan ruh kita untuk melatih dan memudahkan kita, ruh kita, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ruh ini ada dalam tubuh, maka tentu saja tubuh ini perlu digerakkan pada posisi-posisi tertentu yang membuat dia mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti posisi-posisi sholat itu, ruku, sujud, duduk. Nah, itu adalah posisi-posisi yang penting, memudahkan agar ruh kita mau tunduk, mau dekat, mau khusyuk, dan mau menerima dan menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa ada gerakan-gerakan tertentu, bisa jadi ruh kita juga akan tetap jalan kemana-mana, melalang kemana-mana. Wa tu'awidu al-jasada, tetapi pada saat yang sama juga membiasakan tubuh, fayasihha, maka dia menjadi sehat. Wa tatawaffaru fihi asbabul afiyah, dan akan banyak dalam tubuh itu asbabul afiyah, sebab-sebab kesehatan, wasa'adah, dan kebahagiaan. Jadi gerakan-gerakan dalam sholat itu, di samping melatih jiwa atau ruh atau spiritual untuk mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga membiasakan tubuh dengan kesehatan yang membuatnya akan baik secara kesehatan dan bahagia tentu saja. Fas-sholatu ala sabilil misali mafrudatun. Sholat misalnya mafrudatun, diwajibkan, mafrudatan kanat, wajib, yang wajib, au mandubatan, atau yang sunnah. Mafrudatan kanat, baik yang wajib, kanat ada sholat itu, au mandubatan, atau yang sunnah. Innama hiya harakatul jasadi. Tentu saja dari sisi yang terlihat adalah bahwa sholat itu gerakan-gerakan tubuh, wa khusyu'ul qalbi, dan juga kekhusyuan hati, ketenangan, kenyamanan hati. Yu'addihal fardu taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Yu'addiha, yang bisa sampai melalui atau dilakukan, seseorang melakukan gerakan-gerakan tersebut
Taqarruban karena ingin mendekat ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'addiha dilakukan hal tersebut al-fardu oleh seseorang. Taqarruban untuk mendekat ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fardu id yuqimu as-salata la ta'udu faidatuha ilallah. Wal fardu dan seseorang id yuqimu ketika melakukan as-salata salat la ta'udu tidak kembali faidah dari salat itu ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu sama sekali gerakannya, khusyuknya itu tidak akan kembali manfaat faidahnya kepada Allah. Kenapa? Wa huwa ghaniyun anha jalla jalaluh. Karena Allah Maha kaya, tidak perlu kita yang perlu Allah. Jadi salat kita walaupun kita bilang untuk Allah, itu bukan berarti Allah memerlukan. Tetapi agar kita membiasakan ikhlas, lepas dari segala keterikatan selain keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balis salatu ta'udu bikulliha ila qaimiha. Balis salatu akan tetapi salat itu ta'udu kembali bikulliha semuanya dari A sampai Z ila qaimiha kembali kepada pelakunya, pelaksananya, yang mendirikannya. Wa huwa bihajatin ila fawaidiha, dan orang tersebut tentu saja sangat memerlukan faedah-faedah dari salat tersebut, manfaat-manfaat dari salat tersebut, maslahat-maslahat dari salat tersebut. Wala yastaghni an manafi'iha, dan tidak tidak merasa belum cukup, wala yastaghni dan belum cukup an manafiha dari manfaat-manfaat salat tersebut. Artinya dia masih membutuhkan, dia masih menginginkan. Seseorang tentu saja dialah yang harus mendapatkan manfaat-manfaat dari salat tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan. Warada fil haditsil qudsi, ada diriwayatkan dalam hadis qudsi annallaha ta'ala qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi innama hiya a'malukum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innama hiya a'malukum. Sesungguhnya itu semua adalah amal kalian semua. Uhsiha lakum. Saya akan menghitungnya, amal-amal tersebut, lakum untuk kalian sendiri. Summa uwafikum iyaha. Kemudian akan saya penuhi balasannya, saya berikan manfaatnya. Untuk kalian, iyaha, kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala amal tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah. Faman wajada, dan barang siapa wajada menemukan khairan, kebaikan dari amalmu itu, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghairu dzalika, dan barang siapa yang menemukan ghairu dzalika, selain kebaikan itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ini penting sekali. Hadis ini riwayat Muslim, berbicara tentang pentingnya tanggung jawab, bahwa kita ketika berbuat sesuatu lalu hasilnya baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan tersebut. Kenapa? Karena Allah lah yang mengkondisikan semua agar hasilnya baik. Kenapa perlu bersyukur kepada Allah? Agar kita tidak jumawa. Kita mengingat jasa-jasa orang lain. Kita mengingat bahwa apa yang kita temukan ada peran serta banyak orang yang telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapati hasilnya yang tidak baik, nah kita harus introspeksi ke dalam untuk memperbaiki strategi, tidak menyalahkan yang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi tidak tergerak tuh sebab-sebabnya. Tidak tergerak karena kita strateginya masih kurang. Wa min asrari as-sholati ta'widu jasadil musolli.
Min asrori as-sholati, dan di antara rahasia-rahasia sholat itu adalah ta'widu jasadil musolli, membiasakan tubuhnya seorang yang sholat itu bitadrib al-badani, dengan olahraga tubuh, al-aidi, yang kembali ala sihhatihi, kembali kepada atau untuk kesehatan si pelaku, orang yang sholat itu, wa afiyatihi, dan kewarasan kebugaran orang tersebut. Wa qala anha sahibu Zadil Ma'adi, dan berkata penulis Zadul Ma'ad yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam hal ini, as-sholatu riyadhatun nafsi wal badani. Salat itu merupakan olah jiwa, wal badani, dan olah tubuh, olah jiwa dan raga. Jami'an, dua-duanya. Jadi salat itu ada olah tubuh, ada olah jiwanya, semua salat. Idkanat jami'an, semua salat sunnah, wajib. Idkanat tashtamilu ala harokatin, karena salat itu mengandung gerakan-gerakan, wa audha'in, dan posisi-posisi mukhtalifatin, yang berbeda-beda, minal intisobi, tegak, warruku'i, dan berdiri maksudnya, warruku'i, dan ruku', wasujudi, dan sujud, watawarruki, dan duduk tawarruk, duduk antar dua sujud, wal intiqalati, dan perpindahan-perpindahan dari satu gerak ke gerak yang lain, wa ghairiha, dan juga ya gerakan yang lain, minal awdha'il lati, dari posisi-posisi allati yataharraku ma'aha, yang membuat bergerak, aksarul mafasili, sebagian besar sendi-sendi, wayan ghomizu ma'aha aksarul a'dha'i, wayan ghomizu, dan ikut di dalamnya, ma'aha, bersama gerakan-gerakan itu atau bersama sendi-sendi itu, aksarul a'dha'i, sebagian besar anggota tubuh yang lain. Jadi ketika sendinya bergerak, maka anggota tubuh yang lain juga ikut. Wal am'a'i, dan juga termasuk usus-usus, wasairi alati nafsi, dan juga alat-alat pernafasan, wal ghidha'i, dan pencernaan. Fama yungkiru an yakuna fi hadhil harakati taqwiyatun. Fama yungkiru, maka tidak diingkari, an yakuna, bahwa ada fi hadhil harakati, dalam gerakan-gerakan ini ada apa? Taqwiyatun, penguatan, wa tahlilun, dan juga pencernaan, lil mawadi, bagi materi-materi, walasiyama, materi di dalam tubuh maksudnya, walasiyama biwasitoti kuwatin nafsi, apalagi ditambah dengan kuwatin nafsi, kekuatan jiwa, wanshirohiha, dan keterbukaan jiwa, kelapangan jiwa, fis sholati, ketika sholat, fataqwa at-tabi'atu fayandafi'u al-alamu, fataqwa, maka menjadi kuat, at-tabi'atu, karakter dan naluri kita, fayandafi'u al-alamu, maka akan mudah tertolak, akan mudah hilang atau pergi al-alamu, rasa sakit. Wa qala, dan berkata, wala raiba anna sholata nafsaha fiha min hifdzi sihhatil badani. Wala raiba, dan tidak ragu lagi, anna sholata, bahwa sholat itu, nafsaha, pada dirinya, fiha, ada di dalamnya, min hifdzi sihhatil badani, ada untuk melindungi, menjaga, memelihara kesehatan badan, wa idzabati akhlatihi wa fadolatihi, dan menghancurkan atau meluruhkan akhlatihi, kotoran atau kelebihan-kelebihan, wa fadolatihi, dan juga kelebihan-kelebihan dari badan. Jadi badan ini tentu saja ada hal yang tidak berguna, makanan-makanan atau zat-zat yang memang datang ke kita seperti kotoran-kotoran debu atau yang lain, itu dengan sholat itu dia akan luruh, akan hilang, akan keluar. Ma huwa min anfa'i syai'in, yaitu sesuatu yang paling bermanfaat, lahu, terhadap badan, siwa ma fiha min hifdzi sihhatil imani, kecuali apa yang ada dalam sholat itu. Jadi
tidak ada yang paling bermanfaat bagi tubuh kecuali sesuatu yang ada dalam sholat yang isinya adalah hifdzi sihhatil iman. Memelihara kesehatan iman, keutuhan iman, kekuatan iman, wa sa'adati anfa'i asbabi hifdzi sihhati, dan juga kebahagiaan karena memperoleh sebab-sebab yang paling manfaat, paling baik, paling maslahat dalam hifdzi sihhati, memelihara kesehatan. Jadi sholat itu yang di dalamnya adalah ada pemeliharaan keimanan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, yang paling utamanya adalah tadi keimanan dan juga kesehatan. Keimanan membuat kita tangguh, kesehatan membuat kita bahagia dan nyaman. Wa min amna'il umuri, bahkan anfa, paling bermanfaat baik dari sisi kesehatan maupun keimanan, dan juga amna'il umur, yang paling tahan likasirin minal amrodi, dari berbagai penyakit atau dari banyak penyakit al-muzminati, yang melumpuhkan, penyakit yang bisa membuat kita lumpuh, membuat kita lemah. Wa min ansyati syai'in lil badani war ruhi wal qalbi. Wa min ansyati syai'in, bahkan dalam sholat itu ada sesuatu yang paling giat, paling banyak menggerakkan, ansyati syai'in, paling banyak menggerakkan lil badani, bagi tubuh, warruhi, dan juga jiwa, wal qalbi, dan hati, kama fis sahihaini, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi berkata, yaqidu asyaitonu ala qafiyati ra'si ahadikum. Yaqidu, mengikatkan asyaitonu, syaitan, ala qafiyati ra'si ahadikum, di atas ubun-ubun kepala setiap orang, setiap kamu. Jadi setan itu mengikatkan sesuatu pada ubun-ubun setiap kita, setiap orang di antara kalian. Idza huwa nama, ketika dia tidur. Salasa uqadin, ada 3 ikatan di ubun-ubun itu. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawilun. Farqud. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawilun. Ada 3 ikatan. Setiap ikatan itu semakin kuat pada malam yang panjang, atau ketika malamnya panjang. Farqud, yang membuat kita tidur. Jadi kita diikat ubun-ubunnya, lalu kalau kita tidurnya banyak, semakin kuat ikatannya, maka kita semakin lama tidurnya. Farqud, maka tidurlah. Fa'in huwa istayqadha, apabila ketika dia bangun, orang tersebut, fadzakarallaha, lalu kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdatun, akan terurai, akan pudar. Uqdatun, 1 ikatan. Tadi kan ada 3 ikatan. Fa'in tawaddo'a, dan ketika sudah wudu, in halat uqdatun saniyah, akan terurai, akan pudar ikatan yang kedua. Fa'in sholla, dan apabila sudah sholat, in halat uqaduhu kulluha. Apabila sholat, lalu kemudian semua ikatan-ikatannya pudar atau terbuka semuanya. Jadi 3 tadi, berzikir 1 hilang, wudu 2 hilang, yang ketiga ketika sholat, maka ketiga-tiganya lalu pudar atau terurai ikatannya. Fasbaha nasyiton, maka kemudian seseorang akan menjadi bergas, giat, siap untuk bekerja. Thayyiban nafsi, baik jiwanya, lapang dadanya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Wa illa, dan kalau tidak,
tidak berzikir, wudu dan sholat, asbaha khabithan nafsi, dia akan masuk pagi dalam keadaan jiwa yang busuk, yang buruk, kaslana dan juga malas. Wa bitab'i inna fawaidas sholati, wa bitab'i, dan tentu saja inna fawaidas sholati, sesungguhnya faedah atau manfaat dari sholat itu aksaru min antukso, lebih banyak dari yang kita hitung. Haitsu fihal indibat an-nafsi, karena dalam sholat itu fiha ada di dalamnya al-indibatun nafsi, kedisiplinan jiwa atau keteraturan jiwa, wal jasadi, dan juga tubuh. Jadi, tubuh akan disiplin biasa untuk bangun pada waktunya, untuk bergas pada waktunya. Begitupun jiwa akan terbiasakan untuk disiplin. Wa ma yuhimmuna fi hadhir risalati anna syari'at at-taharah, wa ma yuhimmuna, dan apa yang penting bagi kami fi hadhir risalati, dalam kitab kecil ini, anna syari'at at-taharati, bahwa ajaran atau syariah tentang taharah, tentang bersih, tentang bersuci, wassolati, dan juga tentang sholat, wa ghairu dzalika, dan selain taharah dan sholat, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, tursyidu, menunjukkan, ala annal farda, bahwa setiap orang, yang bagi lahu, seyogyanya bagi orang tersebut, an yakhudha kulla wasailis syihati, untuk selalu mengambil wasilah atau cara-cara atau faktor-faktor atau sebab-sebab kesehatan, wal afiyati, dan kewarasan, wa yakuna alal hadari, dan agar supaya seseorang tersebut alal hadari, selalu waspada, kullal hadari, dengan penuh waspada, min kulli asbabid dha'fi, dari segala sebab kemungkinan terjadinya kelemahan, wal maradi, dan kesakitan, wa mimma tuhi ilaihi, dan dari apa yang diisyaratkan ilaihi, pada hal tersebut, oleh harakatus sholati, gerakan-gerakan sholat, anna tadbirul badani, bahwa mengelola badan, mengelola tubuh, min ajli sihatihi, karena demi kesehatan tubuh tersebut, adalah amrun, merupakan perintah atau perkara atau sesuatu, min umurid dini, dari urusan-urusan agama. Jadi menjaga tubuh, menjaga kesehatan adalah merupakan bagian dari urusan keagamaan. Wa anna riyadatahu, dan mengolah tubuh tersebut, min ajli quwwatihi, juz'un min ajza'il ibadah. Olahraga demi kekuatan tubuh itu merupakan juz'un, bagian, min ajza'il ibadati, dari bagian-bagian ibadah. Wa ala dzalika fa inna syari'atas sihhati, dan karena itu syari'atus sihhati matlabun min matalibi syar'il mustafa, bahwa syariat tentang kesehatan adalah merupakan tuntutan dari tuntutan atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muha, yang diwahyukan anillahi azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza, dan karena itu, ikhtatama, diakhiri atau mengakhiri, sahibu Zadil Ma'adi, penulis Zadul Ma'ad, fil bahsi an hadil Mustafa, ketika menganalisis atau mengkaji tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi amri inayatihi biriyadhah wal ibadah, fi amri inayatihi, dalam hal perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biriyadhati, dengan olahraga, wal ibadati, dan ibadah. Berkata sahibu Zadul Ma'ad atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa hadza aqallu ma fihi ar-riyadah al-mu'inah ala hifdhis sihhati. Wa hadza, dan ini semua yang aku jelaskan, yaitu dari sholat dan yang lain itu, aqallu ma fihi, adalah yang paling kecil. Ma fihi, paling kecil dari apa yang saya jelaskan itu. Ar-riyadah itu tentang olahraga, al-mu'inah itu yang bisa menolong ala hifdhis sihhati, pada pemeliharaan kesehatan.
Jadi ini yang saya jelaskan ini bagian yang terkecil aja dari apa yang harus dilakukan untuk menolong atau menguatkan, memelihara kesehatan. Wadaf'il fadolati, dan mengeluarkan semua yang tidak diperlukan oleh tubuh. Wa amma ma syuri'a lahu minat tawassuli bihi. Wa amma, dan adapun sesuatu ma syuri'a, sesuatu yang disyariatkan lahu bagi seseorang, minat tawassuli bihi, agar supaya orang itu dengan sesuatu tersebut bisa sampai ila khairatid dunya, pada kebaikan-kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat, wa daf'i syururihima, dan menolak segala keburukan-keburukan dunia dan akhirat, fa amrun wara'a dzalika. Fa amrun, maka sesuatu, wara'a dzalika, di luar itu semua. Maksudnya masih banyak lagi. Ini baru hal yang sangat sedikit. Kita bisa melakukan banyak hal lagi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Fa'alimta anna hadyahu fawqa kulli hadyin. Fa'alimta, maka kamu tahu karena itu, anna hadyahu, bahwa petunjuk Nabi Muhammad SAW itu fawqa kulli hadyin, di atas semua petunjuk. Karena yang sedikit saja sudah mengandung banyak hal. Dan itu tidak terbatas, artinya tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Akan lebih banyak lagi kalau mau dijelaskan, di mana menunjukkan bahwa petunjuk Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad SAW itu di atas semua ajaran. Dalam hal apa? Fitibbil abdani, dalam hal kedokteran tubuh, kesehatan tubuh, wal qulubi, dan jiwa, wa hifdzi sihhatiha, dan juga memelihara kesehatan badan dan jiwa, wa daf'i asqamihima, dan dalam hal menolak, menjauhkan semua penyakit-penyakit badan maupun jiwa. Wala mazida ala dzalika, dan tidak ada tambahan dari hal tersebut, liman qad ahdara rusydahu wabillahi taufiq, bagi orang yang sudah menghadirkan sudah menghadirkan petunjuk tersebut di dalam dirinya. Jadi orang yang sudah merasakan seluruh petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menjaga tubuh dan menjaga jiwa, itu tentu saja tidak perlu dijelaskan lagi, karena begitu pentingnya di mata Nabi Muhammad kesehatan tubuh maupun jiwa. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah lah taufik, pertolongan tersebut. Waqala Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza sami'tum al-iqamata, apabila kalian mendengarkan al-iqamata, panggilan qomat, famshu ila sholati, maka bergegaslah datang solat dengan cara berjalan. Wa alaikum bis sakinati, dan lakukanlah itu bisakinati, dengan tenang, wal wiqori, dan tidak terburu-buru, bisakinati, dengan pelan, wal wiqori, dan tenang, wala tusri'u, dan jangan buru-buru, jangan cepat-cepat jalannya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Fama adraktum, apa yang kamu temukan ketika sholat, fasallu, maka ikuti sholatnya, wa ma fatakum, dan apabila kamu lewat dari gerakan imamnya, fa'atimmu, maka sempurnakan. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak perlu lari, tenang saja, dan begitu sampai di masjid, ikuti yang kamu temukan, dan yang kurang kamu sempurnakan. Rawahu al-Bukhari fi sahihi. Fi kitabil adzani, pada kitab tentang azan. Fa idza taqaddama al-mar'u ila at-taharati, fa idza taqaddama, apabila seseorang mau melakukan ila at-taharati, bebersih atau bersuci, was sholati, dan juga salat, wa jama'il ibadati, dan semua ibadah-ibadah, yang bagi an ya'tiha, maka dia seharusnya mengikuti, melakukan semua itu, bikulli tibi nafsin, dengan semua kebaikan jiwa, minhu, dari orang tersebut, wasti'dadin tamin, dan kesiapan yang sempurna,
biruhihi dengan jiwanya, wa jasadihi dan juga tubuhnya. Lil husuli ala manafi'iha agar supaya dia memperoleh manfaat-manfaatnya min khairid dunya wal akhirah dari kebaikan dunia maupun wa min ahammi khairatid dunya yas-sihha wal afiyah. Wa min ahammi khairatid dunya dan di antara yang paling penting dari kebaikan-kebaikan dunia adalah as-sihha wal afiyah, yaitu kesehatan. Jadi kesehatan ini yang akan menjadi ujung tombak dari semua kebaikan dunia. Karena kalau nggak sehat, nggak ada artinya semua kebaikan, semua kenikmatan di dunia ini. Karena itu yang paling puncak adalah kesehatan. Fayambaghi likulil mar'i, maka seyogianya likulil mar'i bagi setiap orang an yuwadhiba untuk membiasakan al-a'mala aktivitas-aktivitas min ajli al-muhafadhah yang bisa merawat alaiha kesehatan tersebut. Wa akhdhi kullil asbabil wiqayah dan mengambil seluruh sebab-sebab prevensi, sebab-sebab menjauhkan, melindungi diri minal amrodi dari penyakit-penyakit al-jasadiyati yang bersifat tubuh, waruhiyati dan juga roh atau jiwa. Penyakit tubuh tentu saja ya rasa sakit kepala, mungkin sakit tangan, terluka dan lain sebagainya, banyak sekali dengan berbagai penyakit tubuh itu. Waruhiyah dan juga penyakit jiwa atau spirit, membenci, mudah marah, itu juga penyakit yang akan berakibat kepada tubuh juga. Wan nadhafatu al-jinsiyatu allati biha tatahassulu as-sihha al-injabiyah. Wan nadhafah al-jinsiyah, bahkan kesehatan seksual atau reproduksi, kesehatan semua alat yang terkait dengan reproduksi atau seksual, allati biha tatahassulu as-sihha al-injabiyah, yang dengan kesehatan seksual itu kita akan memperoleh wan nadhafatul jinsiyatu dan kebersihan alat-alat seksual. Jadi alat-alat kelamin juga itu kita penting sekali untuk dibersihkan sebagaimana dalam toharoh itu. Allati biha tatahassulu as-sihhatul injabiyah, karena dengan kebersihan alat-alat seksual itu, alat kelamin itu, maka kita akan memperoleh kesehatan reproduksi. Alat reproduksi kita akan sehat. Jadi kebersihan alat kelamin itu matlabun, merupakan tuntutan min matalibi syar'i, dari tuntutan-tuntutan syara' atau syariat Islam al-ilahi yang bersifat ilahi, wa ta'lim an-nabawi dan juga merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arafa al-muslimu, apabila seorang muslim sudah tahu, rajulan kana au imra'atan, baik muslim itu laki-laki maupun perempuan, anat toharota, bahwa bebersih itu minan najasi, dari najis, wal wudu'a dan juga wudu, wal ghusla dan juga mandi, hiya semua itu adalah min ta'alimil islami, dari ajaran Islam. Lil hifadhi, untuk menjaga ala sihhati, terhadap kesehatan. Wa anna harokatil ibadati, bahwa gerakan-gerakan ibadah juga min irsyadatihi, dari petunjuk-petunjuk Islam. Untuk apa? Lil wiqayati, untuk menjaga diri, untuk melindungi, min asbabil maradi, dari sebab-sebab kemungkinan terjadinya sakit. Jadi gerakan-gerakan kita dalam sholat itu adalah merupakan cara Nabi Muhammad atau cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita agar terlindungi dari penyakit. Fa'alaihi an la yantahiya bimujarradi tatbiqi dzalika. Fa'alaihi, dan karena itu bagi seorang muslim tersebut an la yantahiya, untuk tidak hanya berhenti bimujarradi tatbiqi dzalika zahiran, mempraktekkan itu semua secara lahir. Tidak hanya sholat secara lahirnya saja, tetapi juga duna mura'atil waqa'i, tanpa memperhatikan realitas atau fakta, wal haqa'iqi, dan kenyataan-kenyataan as-sihhiyati, yang bersifat medis, kesehatan, al-malmu
al-malmusati, yang indrawi, yang kelihatan, yang nampak. Jadi kita wudu tapi kita bermain kotoran, najis dan bakteri. Itu namanya tidak mengambil pelajaran dari wudu. Fasihhatu bimafhumiha al-am. Karena sehat itu dalam pemahamannya yang umum adalah juga matlubatun, dituntut syara'an secara syara'. Jadi kesehatan secara umum, tidak hanya waktu sholat, tidak hanya pas mau sholat, tapi secara umum semuanya adalah dituntut atau diminta dan penting di mata syariat. Kama anna as-sihha al-injabiyah aydan marghubatun. Dan karena itu kesehatan reproduksi juga, tentu karena sehat ini bersifat umum, maka sehat yang khusus juga seperti sehat reproduksi dalam konteks relasi suami istri nanti, karena suami istri yang paling penting di mana tidak ada di luarnya adalah hubungan intim, maka kesehatan alat kelaminnya menjadi penting agar relasinya terjaga secara baik. Kama anna as-sihha al-injabiyata aydan marghubatun wa khassatan lil hayati zaujiyah. Kama anna as-sihhatal injabiyah, dan sebagaimana juga kesehatan reproduksi adalah marghubatun, baik di mata syariat, wa khassatan, lebih khusus lagi lil hayat az-zaujiyah, bagi kehidupan suami istri. Haitsu hiya syartun min syuruti salamatil a'dha. Karena kesehatan reproduksi itu merupakan syarat dari syarat keselamatannya seluruh anggota reproduksi, wasihatiha, dan kesehatannya, min ajli tawdhifiha as-sa'ib as-salim as-sahih, agar supaya alat-alat reproduksi itu bisa berfungsi as-sa'ibi secara tepat, as-salimi secara sehat, as-sahihi secara benar. Mari kita tutup pengajian online Kitab Manba'us Sa'adah ini dengan sholawat mubadalah. Semoga dengan sholawat ini kita memperoleh dukungan atau aura atau doa, termasuk anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, agar relasi suami istri yang ada pada diri kita masing-masing, bagi yang sudah menikah, relasinya betul-betul relasi yang saling menguatkan, penuh kasih sayang, dan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak, dan bersama-sama menghindari keburukan. Jadi penting sekali kita untuk mengingat, kadang-kadang pada masa-masa COVID terutama ini kita sering ketemu, susah senyum karena terlalu jenuh itu. Maka perlu baca sholawat ini agar kita ingat lagi bahwa pernikahan kita untuk kebahagiaan, untuk baiti jannati, untuk surga, dan juga untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini perlu diwujudkan bersama, dipraktekkan bersama, agar betul-betul kehidupan rumah tangga atau pernikahannya adalah surga, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi innani kahabadiun ala ridha minar rajuli wal mar'ah ala sawa ahdafu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin
adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asasuhu ala iman wa mubadalah sabrin wa fatafahumin wa muawana jalbu masalih li afradi ailah dar'u mafasidin min kullin baqiyah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi fa imsakun bima'rufin fittifaqi au tasrihun bi ihsanin fi iftiraqi khudh hadhihi ta'alimul qur'ani hidayatun minan nabili dhamani Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.